Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam agenda Tuweb Tuton UT pada kesempatan kali ini. Saya perkenalkan, nama Miftahul Huda MKom, status aktif dosen di Universitas Harkat Negeri Kota Tegal. Dalam hal ini saya ditugaskan sebagai tuton untuk mahasiswa sekalian, di mana pada kesempatan kali ini akan sedikit melakukan Tuweb menggunakan online. Baik, pada mahasiswa sekalian, silakan nanti bisa join ke link yang sudah saya berikan di halaman web UT. Ini ya. Di aktivitas belajar 6. Dimana sebelumnya pada aktivitas belajar 1 kalian sudah pastinya sudah memahami karena membaca informasi-informasi yang ada di dalam aktivitas belajar 1, dan saya sudah memberikan video sapaan. Lanjut ke pelaksanaan mata kuliah berpraktik, jadwalnya sudah jelas. Ini kita di sesi 4 aktivitas belajar 6, ada web ya. Maaf, saya share dulu. Oke, di sini kita di aktivitas belajar 1 ya, sudah dijelaskan informasinya di sana. Kita menuju ke pelaksanaan MK berpraktik. Kita sudah jadwal di aktivitas belajar ke-6 pada sesi 4. Oke. Pada Tuweb 2, di mana Tuweb 1 dilakukan oleh program studi. Kemudian saya akan mengingatkan kembali bahwa ada beberapa tugas untuk kalian lakukan, yaitu pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ya. Untuk tugas 1 ini akan berakhir pada aktivitas 7, sehingga mahasiswa sekalian silakan dapat segera melakukan aktivitas praktik sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Baik, pada kesempatan kali ini kan saya bahas kembali mengenai tugas 1, yaitu pada aktivitas 4. Kita lihat aktivitas 4. Oke, alat-alat jaringan materinya. Kemudian ada tugas 1. Nah,
Nah, silakan mahasiswa nanti silakan klik pada tugas 1 ya. Oke. Nah, pada tugas 1 sudah dibuka pada 20 Oktober kemarin, kemudian berakhir pada 3 November. Keterangannya silakan kalian pelajari panduan praktik yang ada di tugas 1. Kemudian di dalamnya ada yang pertama, buat satu kabel straight, lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat yang lain. Setelah kalian melakukan hal tersebut, sekaligus dilakukan dokumentasi berupa laporan kegiatan praktik dengan cara mengupload rekaman video ke YouTube ya atau lain sebagainya. Yang di dalam video tersebut terdapat 3 komponen. Ya maaf, ada 4 komponen. Yang pertama adalah perkenalan identitas mahasiswa, kemudian langkah-langkah praktik yang kalian lakukan, namun disertai dengan kegiatan kalian ya, tidak hanya melakukan menjelaskan ya, cuma sekaligus ditampilkan juga cara kalian melakukan praktik. Kemudian hasil praktik yang telah dilakukan, yang terakhir adalah kata-kata penutup dari mahasiswa. Baik. Kemudian apa sih panduan praktiknya ya? Kita lihat di panduan praktik. Panduan praktikum ya MSIM 4204, mata kuliah jaringan komputer. Tugas yang pertama ya, jadi panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang jaringan komputer yang merupakan salah satu fondasi utama dalam dunia teknologi informasi saat ini ya. Mata kuliah jaringan komputer sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi ya, komputer atau teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk memahami, merancang, dan mengelola jaringan komputer menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dalam panduan ini telah menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah pada jaringan komputer. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam jaringan komputer, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata. Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah jaringan komputer ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa dan dunia jaringan komputer. Oke. Bab 1 pendahuluan ya. Oke. Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia jaringan komputer ya. Kemudian melalui panduan ini diharapkan atau harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam belajar jaringan komputer yang pada akhirnya tujuannya adalah memberikan kepada mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi. Nah, tujuannya apa? Panduan ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah jaringan komputer. Target penting tersebut diantaranya satu, pemahaman konsep dasar ya. Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar jaringan komputer melalui praktikum yang dirancang secara khusus. Mahasiswa diharapkan dapat mengerti prinsip-prinsip utama protokol
dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer. Pengalaman praktis ya. Memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata dengan melakukan praktikum dan tugas yang terkait. Penerapan pengetahuan, kemudian pengembangan kemampuan problem solving, kemudian kolaborasi dan komunikasi, kemudian persiapan karir. Jadi panduan ini tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang jaringan komputer dengan memahami konsep-konsep, yaitu konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan. Mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan jaringan komputer. Ruang lingkupnya, panduan praktikum memiliki ruang lingkup yang luas, komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep. Ya, alat jaringan, ya. Ruang lingkup diantaranya adalah alat jaringan, implementasi TCP/IP, simulasi jaringan, menggunakan paket tracer ataupun lainnya. Oke, kita lanjut ke bab 2, prosedur pelaksanaan praktikum. Yang pertama, persyaratan peserta ya. Jadi peserta praktik MSIM 4204 jaringan komputer merupakan mahasiswa yang telah terregistrasi ya. Pastinya kalian sudah terregistrasi karena sudah tertera di dalam kelas ya. Kemudian sebelum melaksanakan praktik tugas 1, mahasiswa harus mempersiapkan pelengkapan alat jaringan seperti kabel UDP, RJ45, tang krimping, dan LAN tester ya. Jadi kalian persiapkan sendiri. Materi praktikum. Dalam modul praktikum dipaparkan pembahasan bagaimana membuat kabel untuk jaringan ya. Setelah praktikum ini diharapkan nanti mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan straight. Mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan crossover, kemudian mampu mengecek sambungan kabel straight dengan kabel tester. Juga mengecek sambungan kabel crossover dengan kabel tester. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan praktikum ya. Nah, dalam praktikum ini alat atau tool itu sangat penting untuk membangun kabel jaringan komputer ya. Tentunya harus menggunakan tool yang baik ya. Oke, salah satunya untuk peralatannya atau alat dan bahannya tadi kabel UTP, kemudian RJ45, nah toolnya nanti tang krimping dan tester ya atau LAN tester. Kita persiapan peralatan jaringan praktikum ya, kabel-kabel twist pair ya UTP. Nah, dijelaskan di sini apa yang disebut dengan kabel UTP ya atau STP ya dan sebagainya, nanti kalian bisa dibaca dengan seksama ya. Oke. Nah, ini kabel UTP ya. Ada longsong atau pelindungnya, kemudian di dalamnya ada 8 kabel yang dipilin masing-masing 2 sehingga ada 4 kelompok kabel yang warnanya di dalamnya biasanya ya putih oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, dan putih coklat-coklat ya. Masing-masing dipilin pada warna yang hampir sama ya. Yang oranye berarti dengan putih oranye, yang hijau dengan putih hijau, yang biru dengan putih biru, dan coklat dengan putih coklat itu sudah dipilin oleh pabrikan. Nah, kabel UTP ini fungsinya dalam beberapa kategori ya. Oke. Ada cat 1 nanti, cat 2, cat 3 ya, cat 4, cat 5, cat 6 dan cat 7 ya, masing-masing mempunyai batasan-batasan. Ya, namun nanti untuk praktikum menggunakan
kabel UTP Cat 5 atau Cat 6 ya, untuk nanti jaringan LAN ya, local area network. Oke. Nah, ini salah satu contoh kabel Cat 6 ya, yang di dalamnya sudah ada ini pengcrossing ya. Oke. Dan di dalam kabel tersebut ada keterangan ya, keterangan yang di sini biasanya ada beberapa feet ya, 1 feet sampai dan seterusnya, sehingga ketika memotong kita sudah tahu nanti berapa panjangnya, diawali dari keterangan meter atau feet berapa sampai ke berapa ya. Kemudian tadi yang UTP, sekarang STP ya, shielded twist pair ya, jadi ada pelindung dalamnya sebelum ke kabel. Biasanya ini apa namanya, aluminium ya, aluminium foil ini ya. Ada pelindung pertama karetnya yang keluar, kemudian pelindung kedua yang aluminium, selanjutnya nanti ada langsung ke kabel. Oke. Jenis yang lain kadang ada yang seperti ini, yang bentuknya pipih ya, namun ini tidak berstandar ya. Untuk apa digunakan untuk jaringan utama ini tidak recommended ya, tapi bisa digunakan ya. Kemudian kabel tadi perlu ujungnya dirapikan ya, agar masuk ke network interface card ya. Jadi kita gunakan RJ45 ya, masing-masing jenis kabel RJ45 nya nanti beda-beda, yang Cat 5, Cat 6, Cat 7, Cat 8 nanti beda-beda karena jenis kabelnya juga berbeda. Nah, biasanya ukuran kabelnya juga berbeda. Nah, RJ45 biasanya mempunyai 8 pin ya, karena sesuai dengan jumlah kabel yang ada di dalam kabel UTP-nya atau STP-nya ya. Oke. Kemudian tang crimping digunakan untuk memotong, mengupas kabel, kemudian untuk mengkrim untuk menguatkan ujung kabelnya yang diberikan RJ45. Oke, bentuknya seperti ini. Untuk memotong nanti kabel di sini, untuk mengkrimping RJ45-nya, kemudian ya potong kabel bisa di sini juga bisa di sini bisa crimping jenis ini fungsinya ini untuk mengupas kabelnya ini ya, karena ada apa namanya coakannya di sini ya. Oke. Yang ini untuk motong kabelnya, untuk merapikan. Nah, nanti akan apa namanya akan diberikan contoh pengerjaan pembuatan kabelnya dalam bentuk video ya. Oke. Kemudian yang ini biasanya ada tool untuk membantu mengupas kabel UTP. Biasanya sudah bundle dengan tang crimping ketika kalian membeli ya. Oke. Apakah harus membeli? Ya, tentu tidak ya. Kalau kalian punya kenalan yang mempunyai tool-tool tersebut, silakan bisa apa namanya bisa digunakan ya. Oke. Nah, kabel tester. Nah, sekarang setelah RJ4 apa kabelnya sudah dibuat, RJ45 nya sudah terkrimping dengan baik. Nah, ini sekarang kita menggunakan tester, fungsi digunakan untuk menguji konektivitas dari RJ45 yang sudah terpasang tadi dengan tang crimping. Di sini ada 9 kabel, 9 indikator ya. Oke, namun karena 8 nanti akan yang menyala 8 ya. Oke. Kalau kabel straight nanti nyalanya dari nomor 1, di sini juga nomor 1, 2 nomor 2 dan seterusnya. Kalau crossover nanti ada beberapa kabel yang berpindah karena cross terbalik ya. Oke. Nanti ujung kabel RJ45 yang pertama di sini, yang kedua di sini. Udah dinyalakan nanti akan tampil ya. Oke. Seperti ini bentuknya, nanti kabelnya akan bergerak, kabelnya sudah ditancapin, nanti lampunya akan menyala ya. Kalau ada sambungan yang tidak benar atau kurang atau bahkan tidak tersambung, maka di sini tidak nyala ya, berarti pin berapa yang tidak nyala, maka perlu ada perbaikan, entah dikrimping kembali atau dibuat kembali. Oke, jadi kalian nanti jangan asal mengkrim ya, jangan asal mengkrimping, karena nanti sekali krimping ada yang salah nanti harus
buat kembali dipotong, nanti RJ45-nya tidak bisa digunakan kembali ya. Jadi harus hati-hati. Memang pada awal pembuatan agak lama ya, karena kalian harus berhati-hati, fokus ya, karena belum terbiasa ya. Oke. Sebelum benar-benar pas atau terlihat sesuai dengan instruksi buku panduan ya, jangan sampai mengkrimping. Nah, dalam pelaksanaannya nanti seperti ini. Ya, itu dijelaskan. Nah, nanti akan saya berikan video lengkapnya. Nah, kemudian di dalam kabel UTP tadi ada 8 kabel ya, yang terkelompok dalam 4 kabel yang terpilir ya. Nah, aturan penyusunan kabelnya nanti ada tipe aturan TAIA 586A atau B ya. Berdasarkan susunan yang B itu adalah putih oranye, putih hijau biru ya, putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat dan coklat ya. Jadi yang tipe B, tipe 586B, yang pertama susunannya adalah dari kiri nanti terlihat itu putih oranye, yang kemudian putih hijau, kemudian biru ya, putih biru, kemudian hijau, putih coklat dan coklat untuk yang B. Oke, dari kiri ya, ini putih oranye, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau ya, kemudian putih coklat. Nah, oke, sudah dirapikan seperti ini, kemudian dipotong ujungnya ya sehingga rapi, kemudian masukkan ke RJ45-nya sudah sampai mentok ke atas ini, kemudian dikrim, masukkan ke tang krimping. Oke. Yang tipe A didahului oleh putih hijau ya, putih hijau, kemudian putih oranye, nah baru biru, kemudian biru atau putih biru, baru oranye, kemudian yang terakhir sama putih coklat dan coklat ya. Oke, itu yang B. Bedanya ya. Bedanya hanya di putih oranye dan putih hijau serta hijau ya. Posisi biru sama putih biru serta coklat, putih coklat dan coklat sama ya. Oke, jadi yang berbeda pada pin 1, 2, 3 dan 6 ya. 1, 2, 3 dan 6 harus hati-hati ya nanti. Kalau yang tipe A, tipe B ya. Tipe B dari putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat, putih coklat dan coklat. Sementara yang A didahului dengan putih hijau, biru, putih biru, kemudian oranye ya, kemudian putih coklat dan coklat. Oke. Setelah disusun dan dibuat untuk konfigurasinya seperti itu, nah bagaimana cara pemilihannya, entah A atau B ya. Oke. Nah, untuk kabel straight ya, oke, biasanya digunakan secara ketika menggunakan atau akan membuat kabel straight itu susunannya menggunakan aturan tipe tipe B yang didahului dengan putih oranye. Nah, karena straight maka ujung berikutnya juga sama yang B ya. Oke. Istilahnya ujung yang pertama pakai A, ujung yang kedua pakai A ya. Ujung yang pertama pakai B, yang ujung yang kedua pakai B kalau kabel straight. Oke. Nih ya. Nah, di sini secara aturan untuk kabel straight satu ujungnya adalah B, satu ujung yang berikutnya adalah B. Ya. Sebaliknya untuk kalau menggunakan
A yang sebelah kiri, maka yang sebelah kiri juga A ya. Silakan boleh A dulu atau apa sama menggunakan tipe B semua atau A semua kalau untuk kabel straight. Nah, sedangkan untuk kabel cross itu harus berbeda antara satu ujung dengan ujung lainnya ya. Ujung satu dengan ujung yang kedua harus berbeda. Yang satu A, yang satu B ya. Oke. Nah, di sini keterangannya ya. Potong kabel ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Oke, ujungnya nanti apa namanya pelindungnya dipotong sekitar 4 cm. Yang penting jangan panjang-panjang ya. Sekitar 4 cm lah ini secara teorinya, ini secara petunjuknya. Nanti bisa tidak mesti ya, kadang lebih kadang jangan kurang dari 4 cm ya. Oke. Kemudian kabelnya diluruskan dengan aturan tadi ya, tipe A atau tipe B. Ya, tipe B didahului dengan putih oranye ya, kemudian putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Ya, kalau ini berarti tipe ya, ini apa nih? Belum ya, ini belum disusun ya. Oke. Oke, setelah itu diluruskan selurus mungkin, serapi mungkin, kemudian dipotong ya. Dipotong, dirapikan. Nah, setelah dipotong, potongannya ini yang tadi dilupas 4 cm atau 3 cm lah ya. Kemudian dipotong, dirapikan sekitar paling tidak ya 1,5 cm ya. Agar nanti ketika dimasukkan ke RJ45, pelindungnya ini masuk ke tekan oleh crimping sehingga nanti RJ45-nya tidak mudah lepas ya. Oke, jangan lupa dimasukkan seperti itu, seperti gambar ya. Nah, kemudian setelah masuk kalian pastikan ujung tembaganya sudah nampak di sini ya, kayak mengkilap ya. Oke, artinya sudah pas, sudah sampai ujung sehingga nanti ketika dikirim pin-pin yang ini yang sebanyak 8 akan nyambung ke kabel. Ya, ini tembaga dengan tembaganya ketika dikirim maka akan ditekan ke bawah sehingga akan bertemu dengan inti tembaga yang ada di kabel ke ini masing-masingnya ya. Oke, setelah itu dikirim masuk ya, jangan lupa hati-hati dengan apa ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah lah ininya apa namanya ngekrimnya, yang penting bisa. Oke, dikirim sampai bunyi klek gitu ya. Artinya nanti bunyi klek itu artinya pin-pin tadi yang 8 akan nyambung ke dengan kabel-kabelnya, sekaligus nanti yang di pelindungnya akan terkunci ya. Setelah itu kalian tes ya. Oke. Dites menggunakan LAN tester ya. Oke. Kalau straight nanti nyalanya sama bareng ya. Oke. Kemudian nanti kalau yang cross, oke, hampir sama ya prosesnya. Oke, ini ya ujung tadi dipotong. Oke, udah. Nah ini nanti ada yang beda ya, karena cross nanti ada yang beda ya. Oke, nanti yang beda ini ketika 1 dengan 3, 2 dengan 6 ya. Nanti 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, 8 dengan 8. Ini nanti kombinasi nyala kedua lampunya karena cross itu menyilang ya. Oke, nanti ketika di sini 1, nanti yang di sebelah kanannya 3. Kalau 2, 6. Kalau 3, 1. Kalau 4, 4, 5, 5. Kalau 6, 2. Nanti 7, 7, 8, 8 ya. Jadi hanya pada yang berbeda hanya di 1, 2, 3 dan 6 ya. Oke. Nah, setelah itu kalian buat laporan dalam bentuk dokumentasi video ya. Videonya nanti bisa diupload kemudian
ya di internet, baik di YouTube ataupun di tempat yang lain. Yang penting nanti ada linknya dan link tersebut bisa diakses ya. Tapi biasanya di YouTube ya. Oke. Jadi dalamnya ada perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkahnya dijelaskan ya. Jadi nanti di videonya tadi kalian lagi proses pembuatannya sekaligus juga direkam ya, sehingga nanti tidak membuat video 2 kali. Ya, tapi apabila latihan dulu ya. Kalau latihan pertama kan pasti lama ya. Nanti latihan kedua bisa cepat karena sudah terbiasa, maka videonya tidak terlalu panjang. Ya, kemudian langkah-langkah praktik yang dilakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Jadi aktivitas kalian ketika praktikum seperti apa, kemudian hasil praktiknya yang dilakukan, kemudian kata-kata penutup dari kalian ya. Selamat melakukan praktikum. Oke. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan video atau ya video penjelasan bagaimana praktik membuat kabel straight dan kabel crossover ya. Oke, silakan kalian lihat ya, perhatikan. Wabarakatuh, kembali lagi di channel Sembiring Komputer, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Ya, saya ambil dari video yang saya saring-saring, dan ini yang menurut saya lengkap ya, bagus, dan langsung view kameranya mengarah ke tool atau alat yang digunakan ya, sehingga step by stepnya sangat jelas. Belajar bagaimana caranya ya merakit kabel, yaitu kabel strike dan kabel cross. Oke, di sini saya sudah sediakan kabelnya. Ini kabel jenis Cat 5, ada yang Cat 6 dan ada juga yang Cat 7. Nah, itu makin tinggi catnya, kualitas kabelnya juga makin bagus. Di sini saya menggunakan kabel Cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ini fungsinya untuk menyatukan nanti pengaitnya pada perangkat input yang terhubung jaringan. Oke. Ini konektornya. Kemudian di sini ada LAN tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Ya, ini LAN testernya. Kemudian di sini ada tang crimping. Oke, ada tang crimping. Jadi kita punya di sini tang crimping, LAN tester, konektor RJ dan kabelnya. Kita langsung aja praktek. Pertama ini karena untuk praktek, jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat pemotong kabelnya. Ini nanti kita gunakan. Nah, ini tang crimpingnya. Oke, di bagian tang crimping ini saya jelaskan di sini ada pisau. Pisau di sini untuk fungsinya untuk memotong kabel ya. Ini memotong kabel seperti ini ya. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti, untuk mengetatkan RJ45-nya. Jadi ketika nanti dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Nah, begini ya. 2 kabel. Ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang crimpingnya ini. Kita potong. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya, ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike. Ya, strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada tang, bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya ya. Di sini ada lubang. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada tang, bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya ya.
Di sini ada lubang, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya itu seperti ini. Kita masukkan kabelnya ya ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakalan memotong dan mengelupas kabelnya. Ya, dan terkelupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oren-oren, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru-biru, juga ada yang putih coklat-coklat. Nanti kita rangkai. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang terlilit ini supaya pemasangan kabel strike-nya nanti lebih gampang. Oke, ini untuk ujung yang pertama, dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua, sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel lilitannya. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung satu dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama putih orange, ya ini putih orange, kemudian putih hijau, biru, ya putih biru hijau, putih coklat. Ya, ini putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ya, ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia kesusun rapat. Cara merapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, ini sudah rapat ya. Ya, ini bisa dilihat sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di tangan saya ini sebelah kiri. Nah, ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tang krimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya, seperti ini ya. Kita harus gunakan pisaunya, kita potong. Ya, ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya, tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sudah benar, kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang. Jadi dia nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah, seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang gini. Putih orange-nya tuh ada di sebelah sini. Ya, begini. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya, kita gunakan lagi tang krimping, tapi di bagian sini. Jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang krimping. Setelah masuk, kita lihat di sini. Kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu dia kadang suara. Ya nih saya tekan ya. 1 2 3. Nah, sudah bunyi. Tekan-tekan aja lagi.
Dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita crimping lagi sampai bunyi. Ya, bunyinya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit. Ketika sudah jadi, kita menggunakan LAN tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya, ya. Cara mengeceknya di sini bagian LAN tester ini bisa dilepas ya, dua gini. Ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter. Jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita satukan yang sama RJ45 juga. Kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dianya sama 1, 2, 3, 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini yang terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1, 2, 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya access point, mikrotik. Nah, seperti itu. Nah, ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang kita praktek membuat kabel jenis cross. Cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, ya, switch dengan switch, seperti itu, perangkat yang sama. Nah, ini kabel yang saya potong tadi, sisanya kita buat. Ini kita potong lagi, kelupas sama caranya. Di lubang yang pertama saja. Sebenarnya segini ya, seujung tangan aja motongnya. Oke. Kita pisahkan lagi. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat-coklat. Ketika sudah sama, jangan lupa kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya, urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Iya, sudah benar. Jadi sebelum di crimping kalian harus tes, lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ini sudah kita crimping sampai bunyi. Nah, kita bunyi. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda.
Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau. Urutannya ya. Ini benangnya harus dulu putih hijau, putih orange, biru. Ya, biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, saya ulangi ya urutannya nanti. Yang pertama itu putih hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, itu ujung yang satunya. Ketika sudah, kita clipping, kita potong ya pakai tang. Potongnya rapi ya, harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah, setelah sudah masuk, kita jangan lupa harus kita cek lagi. Putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke, kita crimping seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak ya, kita menggunakan LAN tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45, sini juga yang RJ 45 juga. Nah, kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda, kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya, dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar ya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Ya, di sini ada kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer ya, seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti. Dan jika kalian masih kebingungan tentang cara pemasangannya, kalian bisa tulis kebingungan kalian itu di kolom komentar. Ya, baik, itulah video step by step pembuatan kabel straight dan kabel cross. Jadi mahasiswa sekalian silakan nanti melihat, diulang kembali sambil melakukan praktikum ya. Oke. Oke, kemudian akan saya sampaikan sini tentang IP address ya. IP addressing, pengalamatan internet protokol, di mana IP address ini sangat penting ya, sangat krusial jika kita akan menggunakan jaringan komputer ya, karena untuk saling berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat yang lain melalui jaringan komputer itu harus dilakukan pengalamatan IP-nya ya. Oke. Jadi harus punya ID pada masing-masing komputernya ya, punya alamatnya. Nah, alamat tersebut menggunakan IP ya. Oke. Nah, sebelum itu akan saya sampaikan materi tentang IP
address. Baik, saya share ya. Oke, IP address dalam jaringan komputer, pengertian, fungsi, dan implementasinya. Baik, bagian pertama adalah dasar IP address. Nah, IP address adalah alamat ya yang unik berupa deretan angka yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer ya. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki alamat IP yang berbeda atau unik ya. Berfungsi seperti alamat rumah dalam kehidupan kita ya, ada RT, ada RW, kemudian rumah, nomor rumah ya. Kalau paling dekat dengan rumah kita berarti RT, kemudian nomor rumah ya. Oke. Nah, IP address memastikan data dapat dikirim ke perangkat yang tepat di tengah miliaran perangkat yang terhubung ke internet. Nah, contoh IP address itu ada IPv4 ya, ada IPv6 ya. IPv4 contohnya adalah 192.168.1.1 merupakan format 32 bit dengan angka desimal ya. Dipisahkan dengan titik ya, terdiri dari 4 oktet ya. Jadi oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Setiap oktet diseparasi atau dipisahkan dengan titik. Nah, masing-masing bernilai dari 0 sampai 255 ya. Oke. Bagi yang bingung kok 32 bit ya, karena masing-masing oktet ini terdiri dari 8 bit data ya. Di mana 8 bit data tersebut kalau di konversi ke desimal itu adalah dari 0 sampai 255 atau seluruhnya 256 ya. Nah, 8 dikali 4 ada 32. Nah, sedangkan yang IPv6 lebih banyak lagi ya, dari 128 bit ya. Oke. Diseparasi atau dipisah dengan titik 2 ya, kalau IP versi 41 titik. Nah, kalau versi 6.2 ya. Oke. Yang dirancang untuk mengatasi keterbatasannya IP versi 4 yang hampir habis ya. Oke. Baik, ya, fungsi utama IP address adalah untuk mengidentifikasi perangkatnya, memberikan identitas yang unik untuk setiap perangkat dalam jaringan, sehingga memungkinkan sistem mengenali dan membedakan masing-masing perangkat. Pengelolaan jaringan ya, sehingga memudahkan seorang administrator ya dalam memonitoring, men-troubleshooting, dan mengelola perangkat dalam infrastruktur jaringan. Alamat tujuan data berfungsinya untuk menentukan tujuan pengiriman paket data dalam jaringan, memastikan informasi sampai ke perangkat yang benar. Nah, kemudian pelacakan lokasi memungkinkan identifikasi lokasi geografis perangkat dengan keterbatasan tertentu, berguna untuk analisis keamanan. Berikutnya, cara kerja IP ya. Cara kerja IP address. Pemberian alamatnya, perangkat mendapat alamat IP statis, tetap, atau dinamis yang setiap saat bisa berubah setiap kali perangkat tersebut restart ya dari server DHCP atau konfigurasi manual ya. Kalau yang tetap atau statis konfigurasi manual, yang dinamis ya cara otomatis ya melalui DHCP.
Kemudian pemecahan data dipecah menjadi paket-paket kecil yang dilengkapi dengan alamat IP tujuan dan sumber untuk routingnya. Kemudian routing paket, ya, router menganalisis alamat IP tujuan dan mengarahkan paket melalui jalur terbaik menuju perangkat penerima. Kemudian penyusunan ulang, nah, perangkat menerima kemudian menyusun kembali paket-paket data menjadi informasi lengkap yang dapat digunakan. Kenapa dibagi-bagi menjadi beberapa paket? Ya karena data tersebut banyak, namun keterbatasan network interface card itu mempunyai keterbatasan dalam sekali kirim berapa bit, ya, maka akan dibagi beberapa paket. Nah, setiap paket pecahan-pecahan data tersebut jadi dalam bentuk paket, setiap paket akan diberikan alamat tujuan dan alamat asal, ya, sehingga di tempat tujuan nanti sampainya paket tersebut belum tentu berurutan, ya. Kadang yang nomor 3, misalnya yang nomor 3 nanti sampai nomor pertama, ya, nomor 2-nya malah nomor yang ke-10 misalnya, maka akan dirangkai kembali, ya, sehingga paket-paketnya akan menjadi utuh pada tempatnya masing-masing sesuai urutannya, ya. Oke. Alur pengiriman data dengan IP address, ya. Oke. Visualisasi menunjukkan perjalanan data dari perangkat pengirim melalui router lokal melewati internet mencapai server tujuan dan kembali ke perangkat pengirim dengan bantuan alamat IP sebagai panduan. Oke. Jenis-jenis IP address. Nah, jenis IP address ada 2, IP versi 4 dan IP versi 6, ya. Apa sih perbedaannya masing-masing? Yang pertama, IP versi 4 formatnya 32 bit, IP versi 6 formatnya 128 bit. Kemudian IP versi 4 ketika dihitung ketersediaannya itu sekitar 4,3 miliar alamat yang tersedia, ya. Kenapa tadi disebutkan bahwa IP versi 4 hampir habis, ya? Ya karena perangkat-perangkat yang akan terhubung ke internet pada saat ini makin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga ada kemungkinan IP versi 4 di internet akan habis. Nah, maka akan dilakukan pembaruan dengan IP versi 6, ya. Kapasitasnya hampir tak terbatas, supaya ada batasnya, ya, namun lebih dari, ya, triliun, ya. Oke. Kemudian IP versi 4 mulai mengalami kelangkaan, kemudian IP versi 6 dibuat untuk solusi jangka panjang nanti ke depan. Nah, contoh IP versi 4 ini, ya, 192.168.1.1. Contoh IP versi 6 menggunakan bilangan heksadesimal, ya, yang 1 sampai 0 sampai 9, A sampai F di sini, ya. Oke. Kemudian IP versi 4 dominan digunakan pada saat ini, kemudian IP versi 6 akan diadopsi ke internet bertahap, ya, secara global. Dan nanti ke depan IP versi 6 akan tidak dipakai lagi setelah IP versi 6 adopsinya sudah maksimal. Oke. Sekarang public IP address atau IP address yang sifatnya publik, ya, definisinya adalah alamat IP yang dapat diakses langsung dari internet global dan unik di seluruh dunia, ya. Jadi kalau perangkat kita, sistem kita akan dapat atau agar supaya dapat diakses oleh orang dimanapun di penjuru dunia yang terakses ke internet, maka kita perangkatnya harus menggunakan IP publik, ya. Penyediaannya siapa? Penyedianya, ya, diberikan oleh Internet Service Provider, ya, ISP, kepada pelanggan untuk akses internet, ya. Oke. Dan tidak serta-merta kalau kita menggunakan IP publik, ya. Oke, contohnya adalah IP 203.0.113.5, ya. Ini nanti kalau kalian coba ping, ya, dengan aplikasi, ya, dengan perintah ping alamat tersebut, maka dapat diakses dengan catatan servernya tidak mati, ya. Nah, penggunaannya untuk apa? Biasanya digunakan oleh server-server, ya. Bisa server, ya, web, email, atau server aplikasi, ya,
layanan-layanan yang harus dapat diakses dari internet ya. Oke. Baik. Oke, private IP address ya. Itu jaringan secara lokal digunakan dalam LAN, local area network, untuk komunikasi internal antar perangkat. Kemudian tidak routable ya, artinya tidak dapat diakses langsung dari internet. Ya, oke. Nah, supaya dapat diakses oleh internet maka harus menggunakan NAT ya, Network Address Translation. Nanti kalian baca teori tentang Network Address Translation di modul ya. Oke, rentang IP-nya contohnya ini ya, 192.168 XX sampai 10 XXX 172.16 sampai 731 X. Nah, ini IP privat diatur sedemikian rupa, ditentukan, jadi tidak asal ya. Ya, walaupun sebenarnya secara praktik IP publik pun dapat digunakan di lokal ya. Namun IP publik yang kita gunakan secara lokal tidak bisa diakses dari internet tentunya ya. Nah, sekarang kita akan bahas static IP dan dynamic IP address ya, pengalamatan IP secara dinamik dan secara statik. Static IP, alamat IP yang tetap dan tidak berubah. Nah, cocok untuk server nih, printer jaringan dan perangkat yang memerlukan diakses ya oleh perangkat lain. Maka IP-nya harus statik. Statik artinya tidak berubah-ubah. Itu terus ya. Kalau dinamis, alamatnya berubah setiap kali perangkat terhubung ke internet ya, atau ke jaringan. Hari ini kita dapat IP 2 misalnya, besok belum tentu 2 lagi ya, karena akan secara dinamis akan berubah ya. Kemudian kita akan bahas set IP dan dedicated IP. Nah, ini perbedaannya nanti dalam bentuk web hosting ya. Jadi yang kita berlangganan server yang fungsinya untuk menyimpan halaman-halaman website kita, nanti ada digunakan set IP atau dedicated IP. Set IP address ya, banyak website terbagi dalam satu alamat IP. Jadi satu IP yang di dalam satu server tersebut digunakan oleh beberapa web server ya, misalnya web server 1, web server 2 dan sebagainya diinstal dalam satu server, yang server tersebut IP-nya hanya satu ya. Dengan domain, maka domain tersebut mengarah pada satu IP yang sama. Domain A, domain B, domain C, D dan seterusnya dia mengarah ke satu IP saja. Nah, itu istilahnya shared IP. Satu IP dipakai bareng-bareng ya. Namun nanti yang akan mengatur nanti proxy-nya di dalam server tersebut. Ya. Oke. Nah, dedicated IP address, nah itu ya IP yang tetap pada satu server web ya. Artinya tidak dibagi oleh sistem-sistem lain. Maka harapannya performanya harus lebih baik. Ya. Oke. Kemudian diperlukan untuk SSL sertifikat yang khusus. Kemudian akses FTP lebih mudah ya. Oke. Lanjut. Perbandingan IP versi 4 dan IP versi 6 tadi sudah dibahas sebelumnya. Formatnya IP versi 4 32 bit ya, desimal. Kalau IP versi 6 128 bit heksadesimal. Nah, kapasitasnya 43 miliar alamat ya. Kemudian IP versi 6 342 undeletion alamat ya. Jadi apa ini, bertriliun-triliun ya. Oke. Kalau pakai versi 4, kalau ya seluruh dunia masing-masing umat manusia ini mempunyai gadget, kemudian akan menggunakan IP versi 4 yang publik, maka alamat IP-nya akan kehabisan ya. Oke. Karena terhitung IP versi 4 hanya 4 miliar. Manusia saat ini ada 7 miliar atau berapa lebih ya. Oke. Nah, kemudian konfigurasinya di IP versi 4 bisa manual, bisa otomatis di ACP ya. Kemudian IP versi 6 auto configuration. Nah, kemudian di dalam IP address akan dikenalkan dengan
kelas-kelas IP address-nya akan dikelaskan ya. Oke. Kelas ini hanya pembagian alamat saja ya, dengan jumlah perangkat yang mampu diberikan alamat tersebut ya. Oke, nanti ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, yang masing-masing nanti setiap jaringannya mempunyai anggota atau host yang berbeda jumlahnya ya. Oke. Kelas A ya, karakteristiknya ya, kelas A ini di range IP versi 4-nya dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255 ya. Oke. Network ID-nya 8 bit ya, 1 oktet pertama ya, dan hostnya adalah 24 bit 3 oktet yang terakhir ya. Jadi networknya adalah misalnya 1 ya. Ya berarti nanti 1 kemudian 111 1 2222 nanti 2 dan seterusnya sampai ini ya. Jumlah jaringannya ada 126 networknya ya, ada 126. Nah, setiap network ini, setiap jaringannya dapat menghubungkan sekitar 16 juta ya, hampir 17 ya, 16.777.214 komputer dapat terhubung dalam satu jaringan kelas A ya. Nah, dirancang untuk jaringan skala sangat besar ya, organisasi multinasional contohnya, dan ISP yang besar ya. Oke. Kelas B ya, alamatnya mulai di 128 sampai 191 255 255 255 ya. Oke ya. Identifikasi jaringan dengan 2 bit pertama yaitu 10 ya. Oke. Strukturnya nanti network ID-nya adalah 16 bit atau 2 oktet pertama sebagai networknya. Kemudian hostnya setiap 16 bit ya, atau 2 oktet. Ya, ini mendukung dalam satu jaringannya nanti sampai 65.534 komputer atau perangkat yang dapat terhubung dalam satu jaringan ya. Kemudian digunakan cocok untuk organisasi berukuran menengah hingga besar. Oke. Kemudian kelas C. Nah, kelas C ini range IP-nya dari 192 ya sampai 223 255 255 255 ya. Network ID-nya adalah 24 bit. Jadi oktet pertama, oktet yang kedua, oktet yang ketiga sebagai network ID. Kemudian oktet yang terakhir untuk ID komputernya atau host ID. Nah, kapasitasnya hanya sampai 254 host per jaringan. Kenapa 24? Padahal hitungannya 256 per oktetnya ya. Karena alamat yang pertama untuk alamat network, alamat yang terakhir untuk alamat broadcast. Ya, apa sih alamat network, apa alamat broadcast? Nanti kalian bisa baca secara detail di buku panduannya ya. Dimana ya kelas C ini digunakan paling umum untuk jaringan kecil ya, untuk kantor, soho ya, sekolah atau di rumah ya. Ya, yang skala kecil yang jumlah komputernya sedikit, maksimal berapa tadi? 254 ya. Kalau jaringannya tersebut akan terhubung dengan internet, maka dikurangi satu lagi, yang satu untuk routernya ya, berarti 253. Oke. Baik, lanjut. Kelas D dan kelas E. Ya, kelas D untuk multicast ya. Nanti ada komunikasi broadcast, komunikasi anycast, komunikasi multicast ya. Nanti kalian bisa baca kembali ya istilah-istilah tersebut. Nah, alamat rank-nya, rank IP-nya adalah 224 ya sampai 239 255 255 255. Digunakan untuk komunikasi multicast, yaitu pengiriman data dari satu sumber ke banyak penerima secara bersamaan. Contohnya untuk video streaming, video conference, distribusi data yang real time ya. Kemudian kelas E itu untuk apa? Untuk R&D ya. Oke, ranknya dari 240 sampai 255 255 255.
alamat untuk cadangan ya, untuk keperluan eksperimental dan peneliti masa depan. Statusnya tidak digunakan untuk komunikasi standar di internet publik ya. Visualisasi kelas IP address ya. Setiap kelas memiliki rentang alamat dan kapasitas host yang berbeda, dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan dengan skala yang bervariasi. Jadi nanti untuk mengimplementasinya kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita hanya memakai kita hanya memakai komputer 200 tetapi kita menggunakan kelas B di mana IP-nya sisa banyak. Ini kan berbahaya ya, karena bisa digunakan oleh orang lain atau perangkat lain. Distribusi dan pengelolaan IP address. Organisasi pengelola IP address itu yang pertama oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA ya, yaitu organisasi global tertinggi yang mengatur alokasi alamat IP, nomor autonomous number ya, AS, dan parameter protokol internet di seluruh dunia. Jadi yang mengatur alokasi IP untuk Indonesia mana? Mulai dari IP berapa sampai IP berapa ya, Australia dan sebagainya ya. Kemudian negara-negara yang lain akan diatur IP-nya ya. Pengaturan khususnya di pengaturan IP public. Kemudian Regional Internet Registries ya, RIR ya. 5 organisasi regional yang mengelola alamat IP untuk wilayah geografis tertentu di dunia. Kemudian APNIC, yaitu khusus untuk Asia ya, Asia Pacific Network Information Center, yaitu RIR yang mengelola alamat IP untuk kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia, Australia dan negara-negara Asia lainnya. Dia yang mengatur khusus ya. Oke. Dan kemudian APNIC diatur oleh RIR, nah RIR diatur oleh IANA. Cara alamat IP didistribusikan ya, alokasi dari RIR ya. ISP atau Internet Service Provider mendapatkan blok besar alamat IP dari Regional Internet Registry sesuai kebutuhan wilayahnya. Kemudian distribusi ke pelanggan ya. ISP memberikan alamat IP kepada pelanggan individu atau corporate baik dalam bentuk statik maupun dinamis ya. Oke, implementasi NAT ya, pengguna network address translation menggunakan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik untuk menghemat alamat yang tersedia. Ya, jadi misalnya kita ada di rumah atau di kantor, terhubung dengan jaringan dan pengen keluar, maka kita menggunakan satu IP saja yang teridentifikasi sebagai IP publik, sehingga kita keluarnya dianggap satu IP publik walaupun dipakai bersama-sama ya, melalui routing ya, router ya nanti. DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocolnya. Fungsi DHCP adalah suatu protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ya. Keuntungannya nanti otomatis kalau kita misalnya terhubung ke hotspot, kemudian ke jaringan, kita nggak perlu lagi meng-setting IP pada komputer kita atau perangkat atau gadget kita ya. Network address translation ya, fungsi utamanya untuk mengubah IP private menjadi IP public saat perangkat mengakses internet kemudian menerjemahkan kembali respon ke alamat private ya. Jadi ketika kita berinternet melalui modem, nah itu kita akan dilakukan NAT ya. Jadi IP lokal kita atau private nanti akan diserahkan ke IP publiknya ISP kita ya. Pengemetan IP ya, mungkin ratusan perangkat dengan IP private berbagi satu alamat IP publik menghemat penggunaan alamat IP versi 4 yang terbatasnya. Cukup aman ya, karena IP kita tidak terbaca oleh jaringan internet ya, walaupun kita bisa mengakses beberapa website, nah IP kita tidak bisa terekspos. Yang terekspos hanya IP publik yang kita atau kita nebeng di situ ya, atau istilahnya kita lewat di situ atau IP routernya. Alur distribusi IP address seperti gambaran ya, seperti ini. Subnetting dan masker subnet ya, subnet mask ya. Apa sih subnetting ya?
Ada istilah subnetting. Apa sih subnetting itu? Ya, definisi subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnet untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Nah, contohnya tadi belum sudah saya jelaskan, misalnya komputer kita hanya 10 dalam satu ruangan, maka alokasi IP-nya yang maksimal lebih besar sedikit daripada 10, misalnya 12 ya. Lebih 2 nggak masalah daripada kita setting kelas C yang full 254, maka yang dipakai hanya 10, maka sisa banyak tersebut bisa digunakan oleh komputer atau sistem lain yang tidak diinginkan ya. Oke. Manfaat subnetting, pengelolaan jaringan lebih mudah dan struktur, meningkatkan keamanan dengan isolasi segmen, mengurangi broadcast domain dan traffic, kemudian optimalisasi penggunaan alamat IP ya. Oke. Karena makin banyak perangkat yang terhubung nanti akan membuat komunikasi sibuk ya, sehingga bisa saja terjadi kemacetan data ya, alias hang atau apa dan sebagainya, sehingga aplikasi kita akan berjalan sangat lambat. Masker subnet atau subnet masknya, fungsinya ya, subnet mask menentukan bagian mana dari alamat IP yang merepresentasikan network dan bagian mana yang merepresentasikan host ya. Formatnya ditulis dalam notasi desimal seperti alamat IP atau notasi CIDR ya, classless interdomain routing dengan garis miring slash. Oke. Contohnya adalah netmasknya 225.255.255.0 atau /24 itu untuk jaringan kelas C. Ya, standar yang memiliki 254 host yang dapat digunakan ya. Maka network ID-nya adalah berarti apa? Yang nilai bloknya oktetnya 255. Jadi ada 3 blok IP sebagai network dan 1 blok sebagai network host ID. Nah, network ID tidak boleh artinya harus sama, namun host ID-nya harus berbeda pada setiap perangkat ya. Oke, contohnya kalau kita di perumahan kita, maka RT RW-nya sama, namun nomor rumah berbeda ya. Oke. Kalau nomor rumahnya sama, nanti kalau ada paket bingung. Nah, tukang paketnya juga bingung, yang akan menerima juga bingung nanti ya, saling rebut ya. Oke. Baik, kemudian lanjutnya contoh pergunaan subnetting ya. Ini kalau normal adalah /24 ada 256 ya, dengan 254 host yang dapat digunakan, tidak termasuk network dan broadcast address ya. Jadi dalam satu kelompok network jaringan itu ada 2 IP yang tidak bisa dipakai, yaitu network ID ya, IP network dan IP broadcast ya. Oke. Bagian subnet misalnya yang tadinya 24 kita jadi 26, menghasilkan 4 subnet dengan masing-masing subnet memiliki 64 alamat total ya. Kemudian hasilnya setiap subnet memiliki 64 host yang dapat digunakan, yaitu 64 dikurangi 2 jadi hanya 62 ya dalam satu jaringan. Nah, nanti akan saya berikan tool kalkulator subnetting ya, sehingga kita bisa langsung menggunakan ya, atau walaupun ini dengan cara perhitungan bisa ya, perhitungan matematis juga bisa ya. Oke. Baik, nah ini IP address dalam praktik jaringan komputer ya. Kita lanjut beberapa slide aja lagi. Ini untuk konfigurasinya dengan IP config ya. Oke, di komputer kalian bisa di Windows atau di Linux ya. Oke. Contoh satu kasusnya ya, pada implementasi nyata. Contohnya sebuah perusahaan ingin menghosting website dan aplikasi web yang harus dapat diakses 24 ya jam 7 hari dari internet. Nah, implementasinya maka server diberi IP statis 192.168.1.10 internalnya, kemudian port forwarding ke public IP dari ISP
konfigur DNS mengarah ke IP public server, firewallnya untuk mengizinkan port 80 dan 443 untuk HTTPS ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan atau saya akan berikan contoh bagaimana menghitung subnetting menggunakan IP kalkulator ya. Oke, di sini. Baik ya, contohnya seperti ini. Bisa menggunakan silakan kalian nanti browsing di internet, cari subnetting kalkulator, nanti akan diberikan beberapa pilihan ya. Saya gunakan coba yang ini ya. Oke. Silakan salah satunya. Oke, contohnya saya gunakan yang ini ya, di URL judice.d ya, API kalkulator. Nah, contohnya adalah kita yang kelas C ya. Misalnya kelas C adalah 192.168.0.1/nya adalah 24, itu kelas C. Ya, kita calculate ya. Maka address tersebut merupakan untuk perangkat ya. Oke, di mana netmasknya adalah 225.25.25.0. Nah, wheelchartnya 255, artinya kebalikannya ya. Oke, jadi komputer atau mesin akan mengenalnya bilangan bilangan biner ini ya. Kalau kita hitung masing-masing jumlahnya oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4 ada 32 ya. Oke. Kalau IP-nya kita 192.168.0.1/24, maka network ID-nya adalah 192.168.0.0 dengan broadcast-nya adalah IP yang tertinggi yaitu 255 dan IP yang bisa digunakan untuk host dari 1 sampai 254 ya, atau sebanyak 254 digunakan untuk alamat IP privat ya, kelas C ya. Baik, nah kemudian subnetting fungsinya adalah memecah yang tadinya kelas A, kelas B, kelas A, kita akan pecah menjadi lebih kecil lagi ya. Misalnya yang kelas C itu kan 24 nih, kita akan bagi lagi lebih kecil lagi, jadi bisa Anda pilih slashnya 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan seterusnya sampai 32. Kita coba 26 ya. Oke. Kemudian calculate ya. Maka akan didapat ya IP kita di network 00 dan broadcastnya 63 dengan teman-temannya dari 1 sampai 62 atau sebanyak 62 host ya. Lebih jelasnya lagi di kalkulator di web lainnya, contohnya yang ini. Tadi kita akan coba slash IP-nya kita misalnya tadi ya 1 titik atau 0 titik 1. Coba misalnya tadi kan 24, 26 ya. Kita 26, kemudian calculate. Nah, maka ini adalah kelas C. Network address-nya 00, broadcast-nya adalah 64. Ya, karena kita IP-nya 01, maka blok network-nya ini. Nah, maka network-network yang lain yang bisa kalian gunakan adalah seperti ini. Ya. Jadi slash 26 itu akan membentuk 4 kelompok network lagi. Jadi kelas C dibagi-bagi lagi menjadi blok-blok kecil network. Kalau slash 26 ada 4 kelompok network baru ya. Jadi network 0, network 64, network 128, network 192 ya. Jadi nanti host 01 sampai host 62 itu dapat saling komunikasi.
masing-masing ya. 65 sampai 126 bisa saling komunikasi. 125 sampai 190 saling bisa komunikasi. 193 sampai 254 akan saling dapat komunikasi. Namun 129, 193 tidak langsung dapat komunikasi karena sudah berbeda jaringan. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya dapat terhubung? Maka gunakanlah perangkat yang namanya router. Nanti router ini yang akan akomodir apabila pengen satu jaringan dapat berkomunikasi ke jaringan yang lain, walaupun ya secara fisik dalam satu jaringan, dalam satu switch hub, kalau dia IP-nya berbeda network, dia tidak dapat berkomunikasi, ya gitu. Harus menggunakan perangkat router sebagai perantara, ya. Jadi kalian nanti silakan bisa menggunakan ini ya. Oke. Kita akan coba contoh satu ya. Oke. Atau kita akan coba lebih kecil lagi. Ini jari 28. Kalau 28 kita coba calculate lagi. Maka akan membentuk jaringan lebih kecil lagi. Nah, kita lihat nih. /28 kelas C namun di subnetting lagi dipecah akan membentuk sebanyak berapa ini? Ini ada berapa? Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ada 16. Ada 16 kelompok network baru ya. Yang masing-masing networknya ada sekitar 16. Tapi alamat IP yang dapat digunakan 14. Masing-masing ada 14 dari 1 sampai 14. Ya sebenarnya ada 16. Yang dalam satu jaringan yang paling rendah untuk network, kemudian yang paling tinggi untuk broadcast. Nah, oke, kita akan coba menuju ke jam-jam akhir ya. Ini kita akan coba menggunakan aplikasi GNS3. Kita coba buka ya. Tes. Oke. Kita tunggu. Ya. Kita saja. Oke ya, ini ada satu PC. Ada PC lagi. Tambahi. Silakan kalau kalian mau belajar GNS3 silakan cari informasinya ya. Silakan.
Oke, contohnya ini ya, masing-masing kita hubungkan dengan kabel ya, ke Ether 1, yang ini ke Ether ya. Oke, yang kosong ya. Oke, kosong. Oke, nah kita lihat IP-nya ya pada simulasi ini. Ini IP-nya 11 ya. Oke. Yang ini IP-nya 12. Oke. Kita coba yang ini. IP-nya adalah 2. Satu. Yang ini 2. Jangan lupa ini 255 untuk mengetahui kelasnya ya. Oke. Oke, kita lihat lagi yang ini tadi 21 ya. Oke, kita nyalain semua. Bentar ya. Bentar ini. Oke. Baik, ini PC1 dan PC2 itu satu network, PC3, PC4 satu network ya. Atau kita coba pakai ini mekanisme yang ini, jadi subnetting ya. Jadi nanti net masknya berapa? 240 ya. 240 dan ini 01 sama 017 ya, 01 017. Kita coba. Nol 1 sama ini 240 ya. Ini 02, ini 240 ya. Ini kita ambil 17 ya, mulai di 17 yang ini. 17 ini 240, ini berarti 18 lah ya. Oke, 018 ini 240. Kita ingat. Oke, kita kita start lagi semuanya. Bisa? Nggak bisa ya.
kita startnya manual. Oke. Nah, kita akan coba ini menggunakan konsol untuk menguji konektivitas antar ping tadi, dengan antar komputer kita bisa menggunakan ping. Jadi ping 192.168.0.1 untuk dirinya bisa ya. Sekarang kedua, oke bisa ya ke temennya tadi yang 2. Nah sekarang coba ke 017, bisa apa tidak? Oke, maka dia tidak bisa atau not reachable. Oke, kenapa? Karena beda jaringan. Oke, coba yang ini, yang 3/4 ya, kita konsol lagi. Oke, ping ke 192.168.0.17 untuk dirinya bisa, ke 18 bisa ya. Oke, tetapi ke 1 atau 2 nggak bisa ya. Ke 1 unreachable. Oke, yang 2 juga unreachable. Nah, karena beda network ya. Berbeda nanti kalau dia dalam satu network ya. Kita coba. Ini kita rubah, yang kita rubah apanya? Kita rubah ininya. Nah, ininya aja misalnya jadi 0 ya. Satu C penuh ya. Oke. Ini juga kita edit 0. Oke. Kita edit. Oke, save. Oke ya. Nah, kita dulu, kemudian kita nyalain lagi manual ya. Oke, sekarang ke konsol, kita lihat. Oh, ini satu, kita lihat ke ping 192.168.1.0.2 bisa ya. Oke, sekarang ke 17 bisa nggak? Bisa ya. Sekarang bisa. Kenapa? Karena satu network. Kalau yang tadi sudah di subnetting dan sudah berbeda network. Itu salah satu fungsi dari subnetting ya. Oke, nanti kalian bisa mempraktekannya. Oke. Oke, saya kira cukup untuk web hari ini ya. Saya kira cukup untuk web hari ini. Silakan kalian nanti cek kembali seluruh diskusi, tugas-tugasnya. Jangan lupa deadline-nya, sehingga nilainya di akhir nanti setelah digabung dengan UAS nilainya bisa maksimal ya. Oke, demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.